La haula wala quwwata illa billah. Bahwa pagi ini pagi yang ceria, pagi yang sangat indah ya. Melakukan semua orang dapatkan. Karena yang dapatkan tentu adalah orang-orang dapat hidayah. Orang-orang yang dihendaki oleh Allah, yang Allah berikan izin dengannya. Itu sebabnya kita selalu terus aktif, terus konstan. Karena ibadah-ibadah ini punya nilai masing-masing. Derajatnya yang berbeda-beda. Walaupun subuh kita sama, tapi beda. Di waktu subuh yang sebelum dan setelahnya. Dan juga ibadah-ibadah yang lain juga seperti itu. Tidak akan pernah sama. Tapi yang penting adalah yang tidak boleh berbeda adalah tauhid. Tauhid inilah yang menjadi penentu, menentukan arah kiblat kita, arah ibadah kita, arah zikir kita, arah kita musyahadah kita. Hanya dengan tauhidlah yang menyelamatkan kita. Maka kalimat la ilaha illallah itu adalah sebagai pernyataan. Tiada ilah kecuali hanya Allah semata-mata yang ada. Tapi bukan kita berkalam la ilaha illallah orang sudah sampai Allah, tidak, belum. Baru kalimatnya. Baru ada ucapan lafaz pengantar kita untuk memberi suatu isyarat, pembelajaran atau peringatan supaya kita berilah, kita tidak salah. Yang ilah yang kita maksudkan mana? Atau dia ini bimbingan yang khusus, tidak bisa hanya dikalamkan di sini ya, ada caranya dibelah dadanya ya. Nah itu Nabi aja sebelumnya dibelah, diberikan ilmu, ya diisi dengan ilmu, dengan nur, ya dengan ma'rifat, ya itu baru bisa kita mengenalnya. Makanya orang-orang bermarifat itu harus paham itu bagaimana cara kita dibelah supaya bermarifat kita benar. Itu sesuatu yang ditujukan, ya bukan hal yang dihayalkan oleh pikiran, tetapi sesuatu yang diyakini di dalam hati. Itu sesungguhnya kemurnian ada di sana dan kebahagiaan semua ada di situ. Tinggal tunduk, sebenarnya tunduk dan tunduk di situ. Ikuti dia ya. Nah, itu jadi itu sebagai pedoman hidup kita di dunia maupun di akhirat. Itu jadi tidak akan mungkin salah dalam keliru karena itu ada al-haq min rabbika fala takuna minhum. Karena itu sudah datang dari Allah dan itulah milik Allah ya. Bukan yang dibuat-buat yang diciptakan ini. Yang lain itu tamsil, perumpamaan-perumpamaan. Itu sebagai pendekatan pemahaman saja sebenarnya ya. Nah, itulah yang kita dengar-dengar kajian-kajian ini sebenarnya. Itu semakin kita banyak mendengar, semakin kita bingung, semakin tambah jauh. Itu caranya lo harus uskut ya, diam di situ, tunduk ya di situ, perhatikan yang salah. Itu sebenarnya hanya kita dengarkan adalah rahasia-rahasia, ada sir di dalamnya, ada sesuatu yang ada getarannya di situ, ada tanda-tanda yang bercahaya di luar itu sebenarnya. Nah, dengan cara apa? Dengan bagaimana? Kita tenang, aman, adem, itu ya. Nah itu ciri-cirinya di situ ya. Tapi kalau enggak perlu dihentak dengan zikir. Karena masih ada pikiran-pikiran yang tidak baik di situ. Nah, karena setan selalu mengintih, selalu mengganggu. Itu sebabnya kita tidak bisa khusyuk. Karena setan lebih menguasai kita daripada al-haq itu sendiri. Kalau al-haq itu yang ada sih yang lain tidak. Menro al-haq ta'ala kepada nafsi. Kalau sudah nyata yang hak itu saat itu maka yang lain itu jadi lenyap. Menro nafsi, kalau masih kita melihat yang lain maka terhijablah kita. Itu sebenarnya. Nah inilah makanya kita tunjukkan itu supaya kita tahu bagaimana seperti apa kita bermusyawarah itu saya terus rasakan itu ya. Nah, itu nikmati ya supaya kita tidak bingung nanti, tidak khawatir nanti, tidak kita mau pakai apa yang mana kan gitu jadinya. Kebanyakan kita di situ karena dia hanya bermodal pemahaman aja tanpa rasa apa dia alami, tanpa dia mendapatkan suasana rohani yang damai, yang indah, yang nikmat di situ sebagai perbekalan kita ya. Nah ini jadi itu yang kita bawa ya. Itu yang menjadi penuntut kita. Kita akan mendapatkan surga, mendapatkan liqa, mendapatkan sebuah tempat sisi Allah yang baik. Husnul itu karena ada dasar yang satu itu bukan yang lainnya kan. Maka sampai-sampai dikalamkan oleh Rasulullah dalam sebuah hadisnya sebenarnya. Keutamaan kalian bukan karena banyak sholat, banyak puasa, banyak haji, ya banyak zikir. Akan tetapi ada sesuatu yang rahasia yang Allah rahasiakan di dalam dada. Sesuatu yang rahasia yang dirahasiakan Allah di dalam
Dada, ketemu enggak itu? Nah itu dia. Inilah yang sebenarnya menjadi PR yang harus wajib kita pahami, yang kita ilmukan. Tanyakan sama tuan gurunya, kiainya, ustaznya gitu. Dalil ini untuk kita tanya, harus kita aplikasikan, bukan hanya dihafal untuk didebat, untuk cari kalaman, bukan, diamalkan. Ibarat dokter kasih resep, nah, itu ambillah obatnya, minumlah sebagaimana petunjuk resep itu sendiri, bukan hanya dibaca-baca atau dimakan resepnya, bukan begitu. Nah, itulah namanya orang tak berakal, dikasih akal tapi tidak menggunakan akal sebenarnya. Wa yajalu risya 'alal ladzina la yakrun. Allah jadi murka orang berakal tapi tidak menggunakan akal. Itu sebenarnya sangat sederhana sekali. Ilmu ini sangat simpel, ya. Ilmu yang datang dari Allah, mila Allah, ya. Ma'anzalnal Qur'ana, tidak aku menurunkannya membuat kamu susah, sulit. Sangat mudah, semua orang bisa. Itu sebabnya tanpa kita harus bertajwid, bernahwu saraf, tafsir, kita bisa belajar ini. Nah, itu ya, tanpa harus syarat-syarat yang berat-berat. Kita hanya imani, pahami, amalkan istiqomah. Itu sebenarnya. Nah, sehingga kita dapatkan, ya, kita temui, kita ya rasakan keberadaannya, bukan semata-mata sebatas pemahaman, tetapi keberadaannya benar-benar kita rasakan, ya. Itu sebenarnya zuknya ada. Nah itu dia, ya, makanya patuhi dia, ikuti dia tuntunannya, petunjuknya, gitu ya. Jangan kurang lebih, kan begitu ya. Nah itulah disebut dengan buka hakikat mancing rasanya. Itu nikmat, kenikmatan dari sini, ya. Ya mungkin itu saja penjelasan yang singkat, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.